MU tantang Newcastle di final Piala Liga Inggris. Erling Haaland bakal gabung Barcelona di masa depan. Kylian Mbappe cedera. Mantan pelatih timnas Benidorm tutup usia. Marcelino resmi gabung klub Belgia. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United merebut tiket final Piala Liga Inggris 2022-2023 setelah mengalahkan Nottingham Forest 2-0 pada leg kedua semifinal di Old Trafford Kamis 2 Februari. Dua gol MU dicetak oleh Anthony Martial di menit ke-73 dan Fred di menit ke-76. Klub berjuluk Setan Merah itu meraih kemenangan agregat 5-0 dan akan bertemu Newcastle United di final Carabao Cup. Barcelona melanjutkan tren positifnya. Melawan Real Betis di Benito Villamarin, Barca menang 2-1 berkat gol Rafinha di menit ke-65 dan Robert Lewandowski di menit ke-80. Real Betis memperkecil skor melalui gol bunuh diri Jules Koundé di menit ke-85. Atas hasil ini, Barca kukuh memimpin La Liga dengan 50 poin dari 19 laga, 8 poin dari Real Madrid di posisi kedua yang baru bermain 18 kali. Dari ajang DFB Pokal, Bayern Munchen sukses mendapatkan 1 tiket ke perempat final setelah meraih kemenangan dengan skor telak 4-0 atas Mainz. Adalah Eric Maxim Choupo-Moting, Jamal Musiala, Leroy Sané, dan Alphonso Davies yang menjadi pencetak gol kemenangan Bayern Munchen. PSG berhasil meraup poin penuh ketika bertandang ke markas Montpellier dalam laga pekan ke-21 Ligue 1 alias Liga Prancis 2022-2023. Pertandingan itu dilaksanakan pada Kamis 2 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe, PSG menang 3-1 berkat gol yang dibukukan Fabian Ruiz, Lionel Messi, dan gol pemain muda Warren Zaïre-Emery. Sedangkan 1 gol tim tuan rumah dicetak Arnaud Nordin. Cremonese melanjutkan kiprahnya di Coppa Italia. Tim juru kunci Serie A itu menang 2-1 di markas AS Roma, Stadio Olimpico, dan lolos ke semifinal. Kemenangan Cremonese dicetak pemain bernama De Sers dan gol bunuh diri Zeki Çelik. Roma hanya bisa memperkecil skor melalui Andrea Belotti di injury time babak kedua. Bintang muda Argentina Enzo Fernandez telah diresmikan menjadi pemain Chelsea pada Kamis 2 Februari pagi waktu Indonesia Barat. Enzo diberi nomor punggung 5. Sebelum dikenakan Enzo Fernandez, nomor punggung ini kosong usai sang empunya Jorginho hengkang ke Arsenal. Sebelumnya di Benfica, Enzo mengenakan jersey nomor 13. Manajer Benfica Roger Smith mengkritik perilaku mantan pemainnya Enzo Fernandez saat dia mendorong kepindahan sensasional senilai 107 juta pounds ke Chelsea. Benfica jauh lebih besar dari seorang pemain. Kami hanya membutuhkan pemain yang senang bermain untuk Benfica, yang bersemangat. Kami memiliki pemain yang ingin pergi dan klub bersedia membayar klausul tersebut. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami menerima dan melihat ke depan. Klub-klub Premier League menghabiskan 815 juta pound di bursa transfer Januari. La Liga menilai hal tersebut sebagai langkah curang karena uang yang dipakai membeli pemain tak berasal dari pendapatan klub, melainkan suntikan modal pemilik. Hal itu dijelaskan Corporate Director La Liga Javier Gomez dalam sebuah video yang dibagikan Presiden Javier Tebas di media sosial. Ia pun meminta agar UEFA turun tangan menangani ketimpangan yang ada agar tak semakin parah. Dalam komentarnya, agen Erling Haaland Rafaela Pimenta mengatakan bahwa kliennya saat ini sangat bahagia main di Manchester City. Akan tetapi, Pimenta tak menutup kemungkinan Haaland bisa cabut dari klub tersebut. Di sisi lain, Pimenta telah mengisyaratkan kepindahan kliennya ke Barcelona di masa depan. Pasalnya, dirinya punya hubungan yang baik dengan Juan Laporta dan tidak bisa menolak permintaannya.
Kylian Mbappe apes betul di laga lawan Montpellier. Ia 2 kali gagal penalti dan buang peluang emas setelahnya. Lantas, kemudian tumbang karena cedera. Lutut Mbappe tampak agak terpelintir saat dilanggar di awal babak pertama. Mbappe tak bisa melanjutkan dan digantikan Hugo Ekitike hanya dalam 21 menit permainan. Dan kini, ia diragukan tampil untuk pertandingan PSG lawan Bayern Munchen pada 14 Februari. Dani Alves digugat cerai sang istri Juana Sanz. Gugatan itu dilayangkan tak lama setelah pemain Brasil itu terseret kasus pelecehan seksual. Melansir Marca, seperti dilaporkan Ana Rosa Program, Dani Alves menerima permintaan cerai sang istri. Saat ini ex-pemain Sevilla, Barcelona, PSG, Juventus, Sao Paulo, dan UNAM itu juga masih ditahan di penjara sebelum menjalani persidangan. PSG dikabarkan telah mengajukan banding terkait masalah dalam peminjaman Hakim Ziyech dari Chelsea. Ziyech gagal gabung PSG karena Chelsea telat mengirim dokumen yang benar. PSG mengajukan banding itu ke Federasi Sepak Bola Profesional Prancis atau LFP dengan harapan Ziyech akan diberi kompensasi untuk gabung PSG. Tapi kabarnya PSG kalah banding di LFP dan Hakim Ziyech pun dipastikan gagal gabung PSG. Setelah didepak Manchester United pada November silam, otomatis Ronaldo harus meninggalkan grup WhatsApp United. Kendati sudah angkat kaki dari ruang obrolan virtual khusus pemain setan merah, dia berjanji tidak memutus tali silaturahmi. Menurut sumber internal MU, Ronaldo bahkan mengundang pemain-pemain The Red Devils ke rumah barunya di Lisbon dan ke Saudi untuk menontonnya. Nama pemain yang diundang CR7 diantaranya Harry Maguire, Bruno Fernandes, Casemiro, dan juga Rafael Varane. Kabar duka datang dari sepak bola Indonesia. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Benny Dolo, meninggal dunia dalam usia 72 tahun. Kabar duka tersebut diunggah Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API, di media sosial, juga oleh mantan anak asuhnya di Persita Tangerang dan Arema, Firman Utina. Benny Dolo meninggal karena penyakit komplikasi yang dideritanya sejak Juli tahun lalu. PSSI resmi menunjuk Indra Syafri alih-alih Shin Taeyong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia untuk SEA Games 2023 di Kamboja. Sebagai informasi, SEA Games akan dilaksanakan pada bulan yang sama dengan Piala Dunia U20. SEA Games digelar pada awal Mei, sementara Piala Dunia U20 dilaksanakan pertengahan Mei di Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang masih berusia 18 tahun resmi bergabung dengan klub Divisi 2 Belgia atau Challenger Pro League KMSK Danes. Gelandang Persebaya Surabaya tersebut diikat kontrak hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Marcelino Ferdinand sendiri mengaku sangat gembira bisa bergabung dengan KMSK Danes. Nicolo Zaniolo apes di AS Roma selama bursa transfer Januari 2023. Dia sangat ingin pindah mencari klub lain. Roma mempersilahkannya dengan catatan ada tawaran yang bagus. Bournemouth sempat menawar 30 juta euro dan Roma sudah sepakat, tapi Zaniolo yang hanya tertarik pergi ke AC Milan enggan merapat ke Bournemouth. Hingga akhirnya Roma frustasi dan membekukan Zaniolo dari skuad hingga akhir musim. Setelah itu, Zaniolo juga dicap pengkhianat oleh Ultras AS Roma akibat keinginannya untuk hengkang tersebut. Mantan penggawa timnas Prancis kini kembali lagi ke Eropa. Tauvin sendiri sebelumnya bermain di klub Liga Meksiko bersama Tigres. 2 tahun di benua orang dirasa sudah cukup untuk sang winger. Ia memutuskan kembali ke Eropa musim dingin ini, akan tetapi bukan Prancis tujuannya. Florian Tauvin pindah ke Udinese dengan status bebas transfer. Bersama Les Zebres, dia dikontrak sampai Juni 2025 mendatang. AS Roma meminjamkan Matías Vina ke Bournemouth di sepanjang musim ini dengan opsi untuk dipermanenkan di musim panas. Matías Vina menjadi rekrutan keempat Bournemouth pada Januari ini setelah kedatangan Dango Ouattara, Darren Randall, dan Antoine Semenyo. Selain posisi utamanya sebagai bek kiri, pemain berusia 25 tahun asal Uruguay itu juga bisa bermain sebagai bek tengah.
Inter Milan sempat ingin meminjam Harry Maguire. Transfer itu tampak memungkinkan karena Maguire sedang dalam situasi yang sulit di MU. Kendati demikian, Maguire dilaporkan menolak kepindahan ke Inter Milan. Metro mengklaim mantan bintang Leicester City itu baru akan mempertimbangkan masa depannya di musim panas nanti jika memang Erik ten Hag tidak mau mengandalkannya lagi. Maguire sendiri masih terikat kontrak sampai 2025 dengan opsi perpanjangan setahun berikutnya. Meski telah menandatangani kontrak baru dengan sang juara Prancis, Kylian Mbappe terus dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Dan kini salah satu anggota Dewan Klub mengomentari situasi tersebut. Catalina Minaro mengakui transfer bisa terjadi selama Presiden Florentino Perez terus tertarik dengan pemain Prancis itu. Perez adalah penggemar beratnya dan ada semacam keniscayaan bahwa sang penyerang pada akhirnya akan mengenakan jersey putih yang terkenal itu. Newcastle United lolos ke final Piala Liga Inggris 2022-2023 dengan kemenangan agregat 3-1 atas Southampton. Adapun kali terakhir Newcastle lolos ke final kompetisi utama adalah pada musim 1998-1999 saat mereka mencapai partai puncak Piala FA. Kini setelah 24 tahun, The Magpies kembali mencicipi pertandingan final. Pada laga final Piala Liga Inggris 2022-2023 yang akan digelar di Stadion Wembley, Newcastle bakal menghadapi Manchester United. Skriniar akan bertahan di Inter Milan. Pasalnya, PSG selaku klub peminat tak beranjak dari tawaran 10 juta euro. Untuk operasi ini, Inter Milan menginginkan duit paling tidak 15 juta euro. Namun, PSG ngotot tak mau menaikkan tawaran dan sepertinya lebih menunggu mendapatkan pemain 27 tahun itu di akhir musim, di mana mereka akan mendapatkannya secara gratis. Gelandang Leicester City, James Maddison diwartakan masuk ke dalam daftar belanja Manchester City pada jendela transfer musim panas mendatang. Namun, The Citizen harus bersaing dengan Newcastle United yang memiliki ketertarikan serupa. Kabarnya, Manchester City ingin mendatangkan Maddison sebagai pengganti bagi Bernardo Silva dan Ilkay Gundogan yang santer dirumorkan pergi di musim panas. Pemain anyar Chelsea, Mikhailo Mudryk dihujat habis-habisan di media sosial usai sempat mengatakan kalimat rasis di media sosial TikTok-nya. Dalam video yang diunggah pada 22 Juli tersebut, Mudryk mengucapkan N-word yang dianggap sangat rasis ketika dirinya menyanyikan lirik lagu milik Lil Baby yang berjudul Freestyle. Unggahan tersebut pun telah disaksikan oleh 214.000 pasang mata. Atas hal tersebut, Mudryk pun menyesal. Ia mengaku tidak berminat rasis dan meminta maaf atas kesalahannya itu. Real Madrid mengungkapkan kabar terbaru Ferland Mendy. Diketahui bek sayap tersebut alami cedera saat pertandingan melawan Atletico Madrid pekan lalu. Setelah diperiksa, Mendy mengalami masalah hamstring pada kaki kirinya. Real Madrid belum memberikan perkiraan berapa lama Mendy harus absen, tetapi laporan dari Cadena COP mengatakan dia harus absen selama 2 bulan ke depan. Yang jelas berarti itu adalah cedera serius. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!